Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang gerak secara fisik, ya, gerak secara fisika. Bahwa gerak itu, ada yang tahu apa itu gerak? Masih ingat apa itu gerak? Ada yang bisa jawab apa itu gerak? Yang bisa jawab, saya kasih nilai 100. Untuk pokoknya yang jawab itu saya kasih nilai 100. Kalau misalnya ada pertanyaan, terus ada yang mau jawab, atau ada yang ingin berpendapat, jadi saya kasih nilai 100. Ini ada catatannya. Minggu lalu itu ada Nandana sama Ula yang mau menjawab. Itu dapat poin 100. Apa itu gerak? Masih ingat? Atau yang belum sempat hadir minggu lalu, mungkin melihat video YouTube yang saya share di grup mengenai pengertian gerak. Apa gerak itu? Ada yang mau jawab? Virus? Mau jawab, Virus? Atau siapa ya? Siapa yang mau jawab? Nesila. Mau jawab. Apa itu gerak? Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Oh. Siapa ya? Nandana ya? Coba ulang, Nandana. Ya, apa Pak. itu gerak? Ya, apa itu gerak, Nandana? Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya ya. Berarti harus ada patokan. Dikatakan bergerak kalau ada kata terhadap. Dia perubahan benda terhadap benda lain. Jadi kata kuncinya dari gerak itu ada kata terhadap. Jadi kelihatan perubahannya terlihat dari kata terhadap. Jika A, benda A, bergerak terhadap A, maka dikatakan bergerak atau tidak. Ya, jika A bergerak, ini kata-katanya bergerak terhadap A. Ya. Jika A bergerak terhadap A, maka dikatakan bergerak tidak. Ada yang menjawab? Jadi Nandana. Sekarang siapa nih? Sambil memberikan poin. Ada yang menjawab, jika A bergerak terhadap A, apakah bisa dikatakan A itu bergerak? Ada yang mau jawab? Atau yang mau jawab di kolom chat juga boleh. Kalau nggak bisa jawab di mic, nggak apa-apa, di kolom chat. Silakan jawab di kolom chat. Biasanya kalau di kolom chat ini banyak ya. Jika A bergerak terhadap A, apakah ini dinamakan bergerak? Apakah dinamakan bergerak? Dinamakan bergerak. Silakan jawab di kolom chat.
Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar. Ya, coba. Jika A bergerak terhadap A, apakah dinamakan bergerak? Sambil review yang minggu lalu ya. Silakan jawab di kolom chat ya. Nggak ada, bingung. Ya, nah tadi Nandana mengatakan bahwa gerak itu berpindahnya posisi ya. Posisi benda terhadap benda lain. Terhadap benda lain ya. Terhadap misalnya terhadap benda lain. Berarti harus ada sesuatu yang berbeda dari benda tersebut ya. A bergerak terhadap A. Ini sama, bukan beda ya, bukan lain. Berarti A tidak bergerak terhadap A. Jadi tidak dikatakan benda A itu bergerak kalau patokannya benda lainnya adalah si A sendiri. Ya, jadi A ini kalau dikatakan bergerak harus terhadap benda selain A. Misalnya B, misalnya benda C, D. Pokoknya benda lain. Ya, ini kata kuncinya ya. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut ya berubah posisi terhadap benda lain. Ya, berubah posisi terhadap benda lain. Nah, pada gerak itu dikenal ada jarak, ada perpindahan. Jarak itu panjang lintasan, kalau perpindahan itu arah ya, perubahan posisi yang ditentukan oleh arah. Kalau ke kanan itu plus, kalau ke kiri negatif. Jadi kalau dia bergerak kanan secara matematis ya, artinya dia bertambah perpindahannya. Kalau dia balik lagi ke posisi awal berarti berkurang. Ya, patokannya ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu perpindahan. Nah, kali ini kita akan coba menganalisis suatu gerak, salah satu gerak namanya gerak lurus, di mana di gerak lurus ini ada berbagai macam jenisnya ya. Ada berbagai macam jenis pada gerak lurus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, setiap benda yang bergerak, ya, benda yang bergerak pada suatu lintasan, atau kita sedang bergerak ini saat ini, sebentar ya. Sebentar.
Oke, kita lanjut. Maaf ya. Tadi listriknya ngedown. Harus beli listrik pulsa. Oke, kita lanjut. Ya, tadi suatu benda bergerak. Ya, ketika benda bergerak atau siapapun yang bergerak di alam semesta ini pasti akan mengalami perubahan jarak. Ya, itu udah pasti. Dan tidak mungkin dia berlepas ya dari waktu. Apapun yang kita lakukan saat ini tidak bisa lepas dari waktu. Ya, setiap perubahan posisi, atau setiap pergerakan, ya, setiap perubahan posisi atau setiap pergerakan selalu berbarengan dengan waktunya. Selalu ada perubahan waktu, ya, selalu ada perubahan waktu. Yang kita tahu, waktu itu tidak mungkin berkurang, ya. Selalu akan maju bertambah. Kecuali kalau ada istilah umur itu selalu berkurang. Ya. Itu menuju kematian, ya. Kalau menuju kematian umur selalu berkurang. Tapi waktu itu selalu bertambah. Selalu ada peningkatan. Tidak mungkin waktu itu selalu turun. Kalau waktu turun itu berarti mundur waktunya. Kalau waktunya turun atau berkurang. Makanya dalam fisika itu tidak ada penurunan waktu, penurunan jumlah waktu. Sehingga dalam setiap kondisi apapun yang terjadi di alam semesta, baik itu kalian sedang menonton Zoom, ya. Pada saat saya berbicara seperti ini juga butuh waktu. Saya berbicara di tempat A, ya. Kemudian saya menggunakan jaringan. Kalau jaringannya bagus, ya, ini berupa gelombang, ya. Kalau jaringannya bagus ke tempat B, ke tempat kalian, ya, maka kalian akan menerima suara saya dengan baik, dengan lancar. Tapi di sini ada jeda. Misalkan saya ngomong A, ya, itu bisa saja nyampainya mungkin setengah detik kemudian. Baik, ketika saya tanya, ada yang mau jawab, itu saya diam dulu. Ya, itu. Makanya ini ya kelemahan telekonferensi itu ada. Kalau misalkan jaringan internetnya bagus, ya mungkin nggak nyampe setengah detik, kalian akan menerima. Setengah detik pun itu penerimaan informasi ke kalian itu juga sangat cepat, ya. Artinya kalian mendengarkan saya dengan jelas. Nah, pada saat penerimaan informasi, pada saat sinyal saya berikan ke kalian dalam bentuk seperti ini, video conference, itu ada waktu di situ, ya. Terus pulsa juga berkenaan dengan waktu, ya. Berapa MB atau berapa megabyte, ya, berapa megabyte yang dikeluarkan dalam waktu 1 detik. Makanya ada istilah Mbps. Nah, dengar ya, Mbps. Ya. Berapa nih kecepatan internetnya? Kecepatan internetnya 10 Mbps. Nah, Mbps itu apa? Megabyte per second. Itu kecepatannya. Jadi ukuran perubahan, ya, ukuran perubahan pergerakan atau ukuran pergerakan itu dilihat dari waktunya, ya. Kalau dalam waktu 1 detik itu pergerakannya 1 meter, ya, 1 meter, ya, berarti ukurannya setiap detik akan mengalami perubahan sebanyak 1 meter. Sama seperti ini nih, 10 MB berarti per detiknya
akses datanya mampu menembus sampai 10 megabyte. Itu cepat sekali ya kalau internetnya seperti itu. Ya, ada yang 1 Mbps, ada yang kilobyte per second, ada yang 900 kilobyte per second, atau di bawahnya. Nah, ukuran-ukuran itu mempengaruhi kualitas informasi yang diterima. Semakin tinggi Mbps-nya, semakin cepat, ya, semakin cepat kualitas informasi yang diterima oleh. Nah, ini pemanfaatan apa namanya, teori ini atau kita belajar ini itu agar kita mengetahui, pertama mengetahui, kemudian memprediksi, ya, mengetahui, memprediksi, kemudian bisa mengevaluasi, dan ujung-ujungnya kalian bisa menginovasi, menemukan inovasi agar bisa menemukan alat, agar bisa memecahkan masalah, ya, sehingga ada masalah, misalkan, wah jaringannya lemot, apa yang harus saya lakukan? Kenapa bisa jaringannya lemot? Kenapa kalian harus tahu nih kenapa jaringannya lemot? Oh, kualitas jaringannya sekian, ya. Apa yang harus saya lakukan? Merubah posisi, segera mendekat di tempat yang yang tepat agar bisa menemukan jaringan yang tepat. Nah, ini kaitannya juga dengan harga. Semakin cepat Mbps-nya, maka juga harganya semakin tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya internet di Indonesia itu tinggi Mbps-nya, tapi harganya murah? Itu masalah kan? Gimana harga internet Indonesia itu paling murah di antara harga internet dimanapun di dunia, ya. Tapi kecepatan internetnya tinggi. Nah, itu kalian bisa coba searching di Google negara mana yang harga internetnya murah tapi kecepatan internetnya tinggi. Kalau yang saya riset, negara-negaranya kecepatan internetnya tinggi tapi harganya mahal. Dan Indonesia masuk kategori yang mahal. Meskipun ada negara lain yang juga internetnya mahal. Tapi mereka punya spot, ya, punya spot di mana internet itu spot internet itu dipakai secara free, secara gratis. Ini kalau di dekat sekolah itu, saya pernah nyoba di masjid itu dekat sekolah. Itu ada wifi itu, ya. Kalau setiap sholat Jumat, kalau misalkan saya habis kuotanya, saya diam sebentar itu di masjid, ya, untuk akses informasi. Baru balik lagi ke sekolah yang ada wifi-nya juga. Nah, itu jadi solusi jadi pengetahuan buat kalian ketika mempelajari fisika, ya. Itu tidak serta-merta ada rumus. Tapi juga selalu ada bagaimana cara memecahkan masalah. Wah, saya tahu nih. Pertama tahu. Kemudian yang kedua, how to solve the problems. Bagaimana memecahkan masalah. Ya, bagaimana ketika kita udah tahu bagaimana cara memecahkan masalah, maka timbullah inovasi. Ya. Bagaimana caranya saya bikin BTS misalnya. BTS bukan ini ya. Bukan itu yang grup Korea itu. Kan itu ya, BTS itu kayak semacam alat, ya, di mana orang bisa mengakses informasi secara gratis. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, kita coba pada setiap pergerakan, mungkin bisa dicatat ya, selalu ada perubahan quote-nya nih ya. Sehingga manusia, ya, ketika melakukan suatu pergerakan atau diam pun itu selalu berkenaan dengan waktu. Kita tidak bergerak pun kita sebenarnya berdekatan dengan waktu. Misalkan kita diam, ya, kita
apa namanya waktunya itu nggak bakal diam juga. Kita diam, waktunya diam, enggak. Waktu akan terus berjalan. Kita mau diam mau bergerak. Ya. Nah, pada gerak lurus itu ada dikenal dengan dua istilah. Ya, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah peraturan ya. Jadi ada GLB, ini singkatannya ya, gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan, dan ada GLBB. Ini hanya teori ya. Sebenarnya sih prinsipnya mudah. Ya. Ketika kalian naik motor, pasti ada saatnya ngebut, ada saatnya dari ngebut ke pelan sampai berhenti. Ya. Atau konstan segitu-segitu aja kecepatannya ketika naik motor. Ya. Itu ada istilah tuh, kecepatan. Nah, pada GLBB ini istilahnya kalian akan berkenalan dengan namanya kecepatan atau velocity. Nah, ini pada GLB ini. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Oh, oke. Terdengar, Pak. Ya. Takutnya pada diem, nggak pada dengar. Apa? Suara saya nggak terdengar lagi. Nah, pada GLB atau gerak lurus beraturan ini kaitannya dengan kecepatan. Kaitannya dengan kecepatan. Artinya, apa sih itu kecepatan pada GLB? Ya, kalau kalian lihat ini biasanya di speedometer ya. Speedometer di motor suka ada kan itu angka-angkanya. Nah, itu di sebelah kanan angka itu ada satuan. Satuannya km per H. Nah, ini kalau kalian tahu km per H ini artinya kilometer per hour atau kilometer per jam. Jadi hanya ukuran daripada kecepatan yang kalian lakukan saat mengendarai motor. Ya, itu coba perhatikan aja gitu. Ada yang kalau misalkan analog, motor-motor analog itu yang Beat ya, di Honda Beat yang betul yang terbaru ya, saya yang dia nggak ada kepalanya cuma kecil gitu, atau yang pakai jarum ya. Jadi ada yang analog, dia menunjukkan angka aja secara analog ya, dan ada yang menggunakan jarum manual, itu yang jarum. Nah, itu juga misalkan ada angkanya 30 km per hour dan selalu nambah, selalu kurang, selalu nambah, selalu naik, ada yang turun. Kalau naik berarti kalian ngebut sekali, tambah. Kalau turun berarti kalian mendekati sesuatu yang menyebabkan kalian ngerem ya. Misalkan lampu merah. Dari ngebut ke lampu merah, itu kan pasti ngerem. Ini tandanya akan lama-kelamaan turun dan berhenti di 0. Gitu. Ya. Sebenarnya artinya apa sih ini? Ya. Ini artinya jika kalian konstan melakukan kecepatan sebesar ini, maka per jamnya kalian akan menempuh jarak sejauh 30 km. Itu artinya ya. Tapi kan nggak mungkin ya kalian konstan 30 km. Karena di jalanan itu pasti banyak hambatan. Bisa ada lampu merah hambatannya sehingga kalian menurunkan kecepatan, atau ketika lagi kosong, nggak ada siapa-siapa jalanannya, kalian pasti akan menambah kecepatan. Ya. Nah, di GLB itu tidak ada yang menambah kecepatan atau tidak ada yang menurunkan kecepatan. Jadi teratur. GLB itu segitu kecepatannya segitu aja. Jadi nggak berkurang ataupun nggak bertambah. Ya. Jadi GLB itu ilustrasinya seperti ini.
Ini ada lintasan lurus. Jadi kalau menggambar lintasan itu harus diberi arsir. Kalau enggak nanti diomelin sama guru dosen, dosen fisika. Ya. Nah ini ada satu benda di atas lintasan lurus. Ya, bendanya bulat ya. Dia berada di titik A, kemudian saya buat titik lain agar dia bisa dikatakan bergerak ya. Karena tadi prinsip bergerak adalah pindah posisi terhadap benda lain atau titik lain. Ini titik C, ini titik D. Sebuah benda bergerak terhadap titik B, kemudian bergerak lagi terhadap titik C, kemudian lagi bergerak ke titik D. Kemudian jarak dari A ke B sama dengan jarak dari B ke C, sama dengan jarak dari C ke D. Ya. Misalnya jaraknya berapa? 5 meter. 5 meter. 5 meter. Nah, ketika benda bergerak dari titik A ke titik B, ya, dari titik A ke titik B, itu pasti ada perubahan waktu, ya. Karena setiap benda yang bergerak pasti mengalami perubahan. Misalkan dari A ke B itu waktu yang ditempuh adalah 1 detik. Jadi 1 detik berpindah 5 meter. Ini juga sama ya, dari B ke C juga sama. 1 detik berpindah, ini juga 1 detik berpindah 5 meter. C ke D juga sama, 1 detik juga. Jadi seperti ini, ya, GLB. Perpindahannya selalu mengalami perubahan waktu yang sama. Ya. Perubahan jarak, ya, perubahan jarak yang sama dibarengi dengan perubahan waktu yang sama juga. Jadi konstan aja ya. Per detiknya 5 meter, per detiknya 5 meter, per detiknya 5 meter. Terus sampai ke E misalkan, ke E. Ini juga 5 meter. Ya, ini per detiknya. Nah, ini kita kan jadi tahu. Kemudian kita bisa tahu, kemudian bisa memprediksi. Jika kita sudah tahu, kemudian kita bisa memprediksi. Ya, misalkan sebuah benda bergerak ke titik B sejauh 5 meter selama 1 detik. Ya. Kalau benda A berpindah ke titik C, maka benda A berpindah sejauh berapa meter dari A ke C? Ada yang tahu? Dari A ke C berapa meter? 10 meter, Pak. 10 meter. 10 meter. Berapa detik 10 meter? 2 detik. 2 detik, Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi 1 detik bertambah 5 meter. 2 detik bertambah 10 meter. Jadi 10 meter jaraknya atau perpindahannya. 3 detik jadi berapa meter? 15 meter, Pak. 15, Pak. Iya, betul, 15. Kalau 4 detik berapa meter? 20, Pak, 20. 5 detik berapa meter? 25 meter, Pak. Betul ya, 25 meter. Kalau 10 detik berapa meter? 50, Pak. Iya, betul ya. Nah, kan tadi kan jadi kalian tahu ya. Jadi tahu kemudian bisa memprediksi. Ya. Ini namanya GLB, gerak lurus beraturan. Tapi ini hanya mungkin terjadi di lab, laboratorium ya, yang sudah dikhususkan dengan kecepatan yang sama. Tapi kalau di jalanan itu tidak mungkin konstan kalian mengalami perpindahan yang sama
dibarengi dengan pertambahan waktu yang sama. Gitu ya. Itu kalau di jalanannya. Ini namanya GLBB ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan apa itu GLB ya. Gerak lurus beraturan itu ya perubahan posisi selalu sama. Perubahan posisinya selalu sama. Tiap detik, tiap 1 detik. Saya ambil ukuran waktu yang paling kecil dan paling kecil dan diakui secara internasional satuannya itu detik. Kalau kalian pernah belajar SI satuan internasional, besaran pokok, nah itu satuannya adalah salah satunya adalah detik. Dan ini saya ambil yang paling kecil 1, yang paling mudah dalam perhitungan matematika itu angka yang paling mudah. Ya apa-apain itu sebenarnya 1 ya. Identitas lah dia disebutnya. Tapi saya ambil 1 detik. Ini di buku nggak ada ya. Mungkin bisa dicatat. Atau enggak nanti ketika ini udah direkam, kalian bisa ulang-ulangi lagi ya. Jadi GLBD atau gerak lurus beraturan ini perubahan posisi yang selalu sama setiap 1 detiknya. Sehingga kalian bisa memprediksi tadi 50 meter itu berapa detik? 10 detik. Ya. Pada detik keempat, berapa meter? 20 meter. Kalian bisa memprediksi dengan mudah. Itu namanya GLB. Nah, perubahan posisi yang selalu sama tiap detiknya, ya pada GLB ini, nanti akan dikenal dengan istilah namanya kecepatan ya. Tuh. Jadi istilahnya, kita ambil kecepatannya, kecepatan itu tetap tidak berubah ya. Misalnya perubahan posisinya 5 meter tiap detiknya. Berarti 5 meter ya tiap detik. 5 meter tiap detik, 5 meter tiap detik. 5 meter tiap detiknya itu namanya kecepatan. Nah, karena setiap detiknya selalu 5 meter, maka kecepatannya selalu tetap. Jadi bisa kita tulis ini kecepatannya 5 meter tiap detik. Ya. Ini kecepatannya selalu 5 meter tiap detik. Kecepatannya selalu tetap itu namanya GLB. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, silakan tanya di kolom chat. Ya. Ini pembuktiannya secara matematis. Jadi melihatnya secara matematik aja gitu. Kemudian kalau melihat peristiwanya ya dia mungkin geraknya seperti ini kali ya. Gitu. Ya, jadi diatur. Ya. Kalau di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang mengalami kecepatan atau perubahan posisi yang sama tiap detik. Kecuali kalau kalian membuat alat untuk untuk sebagai kamera pengawas ya. Kamera pengawas yang dia itu muter di suatu wilayah. Mungkin bisa diatur ya, seperti kamera GPS ya atau satelit. Mungkin bisa diatur posisinya selalu sama tiap detiknya. Contoh soal misalnya
sebuah benda yang bisa jawab langsung aja ya. Langsung buka mic-nya. Sebuah benda berada pada lintasan yang lurus. Ya, berada pada lintasan yang lurus di titik A ya. Jadi dalam fisika itu yang paling umum kita melihat peristiwanya, ada soal, misalnya soal cerita. Sebisa mungkin soal cerita itu kita buat gambarannya. Ini tipsnya ya, tips mengerjakan soal fisika atau matematika ya. Jadi kalau ada penggambaran ya kita gambarin aja seperti misalkan ada sebuah benda, ini bentuknya kata-kata ya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Berapa jarak benda, jarak yang ditempuh benda ya, jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Gitu. Ya. Ini kata-katanya. Nah, kalau kalian menghadapi soal ini, pasti kalian akan melihat angka dulu pasti kan. Ini angka. Ya. Biasanya sih seperti itu. Pasti ngelihat angka dulu, ini angka. Ini angka. Ini gimana ya diapain angkanya ya? Ditambah atau dikali ya. Biasanya begitu. Atau dibagi ya. Ya, rumusnya apa ya? Pasti gitu. Ketika kalian lihat soal seperti ini sih riset saya sih. Tanya-tanya ke siswa-siswa yang dulu-dulu. Apa yang kalian lihat ketika lihat soal seperti ini? Pasti yang dilihat adalah angkanya. Karena jawabannya pasti angka. Gitu. Sebenarnya kita bisa berimajinasi ada benda bergerak. Kalau kita gambarin aja. Jarak yang ditempuh selama 10 detik, ini ada keterangan. 2 meter per detik. 2 meter per detik. Nah, itu udah dikasih jawaban sebenarnya. Artinya per detiknya, 1 detiknya menempuh jarak sejauh 2 meter. Nah, kalau 10 detik, 1 detiknya 2 meter, maka 10 detik berapa meter? Ada yang mau jawab? 20, Pak. Iya, 20. Ya, jadi jangan dikecohin sama rumus. Nah, ini yang dinamakan dengan fisika gasing ya, atau fisika tanpa rumus. Jadi memahami peristiwanya, kemudian kita kita pakai matematika sebagai tools atau alat untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan ini. Itu. Nah, di sini kan ada artinya. Artinya semakin bertambahnya waktu, maka jaraknya juga semakin bertambah. Ya. Kita gambarin dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Dia bergerak 2 meter per detik ya. Ini kalau pakai bahasa Indonesia ya. 2 meter per detik. Ya. Kemudian dia bergerak selama 10 detik. Ya. Apa artinya 2 meter per detik? Oh, artinya 2 meter artinya per detiknya jarak yang ditempuh sejauh 2 meter ya. Per detiknya sejauh 2 meter. Ini artinya. Kalau dia bergerak selama 10 detik, maka dia bergerak sejauh berapa meter? Sejauh 20. Gitu. Atau kalian mau pakai pendekatan, misalnya 1 detik 2 meter. 2 detik,
Ya, betul ya. 2 detik. Tinggal nambah 2 jadi 4. Terus sampai ke 10 detik. Itu sama dengan 20. Ini kalau kalian mau coba sampai ke bawah. Nah, ini namanya fisika rumus. Jadi harus tahu artinya. Ini dipakai banget nanti satuan ini. Pemahaman mengenai satuan ini dipakai banget sampai semester 2. Sampai kalian kuliah juga dipakai banget. Ya, kalau kalian kuliah di bidang fisika ya, bidang fisika atau di bidang otomotif, ya, itu dipakai banget. Pemahaman mengenai satuan artinya apa? Itu, ya. Itu GLB. Ya, coba lagi satu soal, kalian jawab ya. Saya pakai gambar. Sebuah benda berada pada lintasan lurus dengan kecepatan 5 meter per detik ke titik B, dari titik A ke titik B. Kecepatannya 5 meter per detik. Jika dia bergerak selama 50 detik, maka jarak yang ditempuh berapa meter? Ada yang mau jawab? $250, Pak. Ya, tandana lagi ya. 250. Ya, Pak, ya, Pak. Yang lain mencoba silakan ya. Saya ubah lagi angkanya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Ya. Berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut jika benda tersebut bergerak selama 20 detik? Selain Nandana. Ya, selain Nandana, siapa yang mau jawab? Sebuah benda bergerak 3 meter per detik. Per detiknya 3 meter. Dari titik A ke titik B. Berapa jarak yang ditempuh benda tersebut jika benda tersebut bergerak selama 20 detik? Oh, ada yang jawab lewat chat. 60 meter. Nggak perlu pakai detik ya. 60 meter saja. Tidak pakai per detik ya. 60 meter saja. Ya benar ya, Zetrif. Selamat Zetrif. Ya. Saya tulis di sini. Zetrif. Oke, lagi. Banyak ya nih. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Jika benda tersebut ya, bergerak dari titik A ke titik B dengan waktu tempuh atau selama 5 detik, maka berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Siapa yang menjawab? Siapa nih? Salma. Ya, 50 meter. Tuh. Salma. Oke. Gampang ya. Sekarang saya coba ubah. Kecepatannya tetap ada. Saya ubah. Ya. Suatu benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Terus berapa waktu ya? Berapa waktu yang ditempuh oleh benda tersebut jika jarak dari A ke B itu jaraknya adalah 10 meter. Kecepatannya per detiknya 2 meter. Berapa waktu yang ditempuh oleh benda tersebut? Lalu jarak dari A ke B-nya itu 10 meter. Kalau per detiknya 2 meter. Berapa detik? Yang
Mau jawab? Satu detik 2 meter. Berapa detik 10 meter? 5, Pak. Sama Tuhan, Anda. Tahuannya 5 ya. Jadi Iya, Pak. ya 1 detik 2 meter. 2 detik 4 meter. 3 detik berapa? 6 meter. Ya. Kemudian 5 detik 10 meter. Jadi gitu ya. Sekarang lagi coba ya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan berapa ya? 4 meter per detik. Ya. Jika jarak dari A ke B itu 32 meter, ya, jarak dari A ke B 32 meter, maka waktu yang dibutuhkan untuk benda tersebut bergerak dari A ke B berapa? Selain Nandana. Ya, silakan. Jika jaraknya 32 meter, benda tersebut punya kemampuan per detiknya nambah 4 meter, maka benda tersebut sudah menempuh waktu berapa lama? Oh, ada yang jawab. Saya tahu Nandana. Sabar Nandana. Sebentar. Skormu sudah banyak. Nah, hari ini ya. Gak apa-apa sih nanti. Kalau yang lain belum bisa jawab. Silakan. Mungkin Ula mencoba nih ulangi. Belum ada ininya. Asik. Ada Ula. Ada Anissa. Silakan yang bisa jawab. Saya kasih 100. Baik benar atau salah ya. Baik benar atau salah. Jadi nggak hanya benar saja. Tapi yang salah juga saya kasih 100. Sepertinya Ula mau jawab. Oh, tidak. Ada? Oh, enggak. Coba Nandana, berapa jawabannya Nandana? 8, Pak. Iya, 8. Betul, 8. Ula, Nandana. Jawabannya 8. Tinggal ngebagi aja ya. Tinggal ngebagi. 32 bagi 8. 32 bagi 4. Ya. Ini per detiknya 4 meter, maka 32 meter berapa detik. Ya. Ini matematika sederhana ya, kelas 7. Babnya itu perbandingan senilai. Kalian tahu itu ya. Nah, ini adalah fisika tanpa rumus. Jadi nggak ada rumus di sini. Kalau kalian lihat di buku, itu pasti ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. Ya. Ini rumusnya. Ya. Dan rumus ini bisa berkembang atau termodifikasi. Ya, kalau kita mau main rumus ini, rumusnya bisa modifikasi. Bisa ada macam-macam rumus, bisa banyak rumusnya ini. Apakah kamu mau hafalin rumus ini? Nah, ini bisa diatasi dengan cara kita memahami peristiwanya. Ya, kita pahami peristiwanya. Itu. Kita paham peristiwanya, maka rumus ini nggak jadi masalah. Ya, rumus ini nggak jadi masalah. Karena kita paham peristiwanya, atau tidak perlu dihafal. Itu. Itu GLB ya, gerak lurus beraturan. Dan kita juga bisa memprediksi kalau misalnya ada 2 orang yang ingin bertemu. Ya, ada 2 orang yang ingin bertemu ke suatu titik di antara A dan B dengan kecepatan yang berbeda, seperti ini. Ya.
Misalkan di sini 2 meter per detik, di sini 3 meter per detik. Jarak di antara keduanya misalkan 100 meter. Maka berapa detik ya mereka akan bertemu? Setelah berapa detik mereka akan bertemu? Nah, ini tanpa pakai rumus kita bisa memecahkan solusi ini ya. Yang A 2 meter per detik, artinya dia akan maju per detiknya 2 meter. Ya, ini per detiknya 2 meter. Yang B juga akan maju per detiknya 3 meter. Berarti tiap detik 100 meter ini akan dikurangi oleh 5 meter. Ya. Jadi 100 dikurangi 5 per detiknya. Detik kedua dikurangi 5 lagi. Detik ketiga dikurangi 5 lagi sampai ke detik tertentu. Nah, berarti kalau per detiknya, per 1 detiknya, ya akan berkurang 5 meter dari 100 meter, maka untuk mencapai 100 meter itu berapa detik? Kalau 1 detiknya 5 meter, kalau 100 meter berapa detik? Yang tahu? Tinggal bagi aja. 100 bagi 5. 20, Pak. Ya, 20 detik. Jadi ini ya. Jadi 20 detik. Jadi pada saat setelah 20 detik mereka akan bertemu. Jadi si B ke A bertemu setelah 20 detik. Si A ke B juga akan bertemu setelah 20 detik. Ini juga akan membuat kita jadi memprediksi. Ya. Prediksi aja gitu, prediksi. Kapan kita akan misalkan lagi janjian ini, kita sama-sama bareng. Ya, sama teman di daerah mana gitu. Kita prediksi sehingga nggak ada alasan lagi OTW. Lagi OTW ya. Lagi di mana? Lagi OTW, tentunya masih di kamar mandi. Lagi di mana? Lagi OTW, tentunya masih di tempat tidur. Ya. Nah, kita bisa prediksi berapa kecepatan ya, teman kita. Teman kita naik apa? Naik angkotnya apa? Nah, kalian udah tahu misalnya angkot itu punya kecepatan rata-ratanya berapa meter per detik. Ya, kalau misalkan kalian tahu juga kondisi jalanan di situ sepi, itu pasti bisa prediksi, wah, nah mungkin ini masih OTW udah 2 jam lebih. Itu dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Bisa prediksi seperti itu. Itu GLB ya. Jadi GLB itu perubahan posisinya selalu sama tiap detik sehingga bisa diartikan kecepatannya selalu tetap. Kalau dibuat grafik, ya, ini grafiknya, jarak terhadap waktu, ya tadi ya, jaraknya selalu naik seiring dengan waktunya. Ini perubahan jarak terhadap waktu ya. Ini S itu jarak, T itu time, waktu. Atau kalau grafiknya V dan T ya. V itu velocity, artinya kecepatan. T itu time. Jadi kecepatannya selalu sama seiring bertambahnya waktu. Ya. Kalau ini jaraknya selalu sama perubahannya. Misalkan ini 1, ya, jaraknya 2. Kemudian nambah lagi detik kedua, jaraknya jadi 4. Kemudian nambah lagi detik ketiga, jaraknya jadi 6. Ini perubahan jaraknya selalu sama, yaitu 2 meter ya. Ini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Jadi perubahan jaraknya selalu sama. Ini kalau melihat dari sisi jarak terhadap waktu. Ini GLB juga. Ini GLB. Yang ini juga GLB. Kalau yang yang jarak terhadap waktu, ini jarak terhadap
waktu, kalau ini kecepatan terhadap waktu. Ya, kecepatannya terhadap waktu. Jadi membacanya dari kecepatan. Kalau kecepatannya selalu sama tiap detiknya. Ya, misalkan di sini 20 meter. 20 meter per detik. Berarti selalu sama 20 meter per detik. Selalu sama 20 detik. Tiap bertambahnya waktu. Gitu ya, itu GLB. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Ada. Kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan. Chat juga boleh. Nah, satu lagi yaitu GLPB. Satu lagi yaitu GLPB. Atau istilahnya adalah ini singkatan dari gerak lurus berubah peraturan. Nah, apa ya maksudnya ya? Tadi gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya sama ya dengan perubahan jarak yang selalu sama tiap detiknya. Kalau yang GLB perubahan jarak yang selalu sama tiap detiknya. Nah, kalau GLBB ya ini kecepatannya selalu naik. Kecepatannya selalu bertambah. Jadi ngebut ya istilahnya. Jadi kondisinya bisa ngebut. Nah, ini saya pakai bahasa ini ya. Atau kondisinya bisa ngerem. Nah, jadi bisa makin naik, ngebut, ya kecepatannya berubah. Ya, jadi yang berubah apanya? Kecepatannya. Yang berubah apanya? Kecepatan. Kalau tadi yang berubah jaraknya selalu sama, perubahan jaraknya selalu sama tiap detik. Kalau ini kecepatan yang berubah, jadi semakin cepat, ngebut, atau semakin lambat, ngerem. Itu biasa kan kita alami. Nah, ini yang mungkin terjadi di kehidupan kita. Ya, kalau lagi naik sepeda, kadang-kadang kita ngebut. Atau kadang-kadang kita mengurangi kecepatan atau rem. Ya, ini yang ada di kondisi kita. Kita melihat berhadapan sendiri dengan kondisi ini. Ngebut atau rem ya. Kalau ngebut berarti dipercepat. Kalau ngerem berarti diperlambat. Ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Berarti apa itu gerak lurus berubah beraturan? Ini saya kasih definisinya dulu. Di gerak yang mana selalu mengalami perubahan kecepatan, selalu mengalami perubahan kecepatan tiap 1 detik. Nah, ini saya ambil ininya ya, ambil satuan internasional dan ambil yang paling mudah dihitung secara. Ini yang sama, yang di atas juga sama. Per 1 detik juga. Nah, ini juga 1 detik. Tapi yang dilihat adalah perubahan posisinya. Ya. Kalau yang ini yang dilihat adalah kecepatannya. Selalu mengalami perubahan kecepatan setiap detik. Jadi kalau ada perubahan kecepatan itu bisa ngebut dan bisa ngerem. Tapi perubahan kecepatannya itu teratur.
teratur. Makanya dianggapnya sebagai gerak lurus berubah, ya, berubah apanya? Berubah kecepatannya, tapi perubahan kecepatannya teratur. Ya, misalkan berubahnya 2 meter per detik, tiap detiknya berubah sebanyak 2 meter per detik. Tiap detiknya selalu 2 meter per detik. Nah, selalu nambah 2 meter per detik atau kecepatannya turun 2 meter per detik. Contoh misalnya seperti ini. Ya, saya bikin ilustrasi. Ini ada benda di titik A, kemudian dia bergerak ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D. Kita lihat di sini jaraknya makin lama makin meningkat ya. Nah, ini kalau jaraknya semakin lama semakin banyak ya, itu GLBB. Ya, A ke B itu tidak sama B ke C. B ke C tidak sama dengan C ke D. Makanya nggak dibahas perubahan jaraknya, tapi perubahan kecepatannya. Di A, misalnya kecepatan awalnya 0 meter. Di A kecepatan awalnya 0 meter per detik. Ini detik ke 0 ya. Di 0 detik ya. Kemudian dia bergerak sampai di titik B, kecepatannya berubah. Kayak kita naik motor kan, sampai ke titik B, terus di titik B kecepatannya jadi misalnya 2 meter per detik. Ini di detik pertama. Ya. Kita naik motor, selama 1 detik, kecepatannya nambah 2 meter per detik. Atau lagi manasin motor kan suka ada tuh ya, speedometernya gerak-gerak. Terus dia bergerak lagi ke titik C. Ya, itu di detik kedua ya, nambah lagi 1 detik. Jadi detik kedua ya, itu nambah jadi 4 meter sampai ke detik ketiga. Sampai ke detik ketiga nambah lagi jadi 6 meter. Terus dia mungkin nambah lagi ya, detik keempat jadi 8 meter. Ya. Kalau kita runut gitu ya, ini kan selisihnya 1 detik ya, 1 detik, selisihnya 1 detik, ini juga selisihnya 1 detik. Terus kita lihat lagi dari titik A ke titik B, kecepatannya nambah jadi 2 meter. Dari B ke C juga sama. Nambah 2 meter per detik ya. Dari B ke C juga nambah 2 meter per detik. Dari C ke D juga nambah 2 meter per detik. Nah, penambahan kecepatan yang selalu sama atau pengurangan kecepatan yang selalu sama tiap detiknya itu dinamakan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi gerak lurus berubah beraturan itu penambahan ya atau pengurangan kecepatan, penambahan atau pengurangan kecepatan tiap 1 detik. Nah, jadi tiap 1 detik bagaimana kondisi kecepatan berkurang atau bertambah. Tapi penambahannya itu secara teratur. Lihat di sini. Pada saat dia di titik B, itu kan udah 1 detik ya. 1 detik
berapa kecepatannya? 2 meter per detik. Ya. Kemudian nambah lagi di detik kedua, di 2 detik dia nambah 2, jadi 4 meter per detik. Dia nambah lagi di detik ketiga, jadi 6 meter per detik. Kemudian nambah lagi di detik keempat, jadi berapa? Ada yang tahu? Di detik keempat 8. jadi berapa? Berapa? 8, Pak. Iya, 8. Nah, kita bisa memprediksi seperti GLB. Maka kalau dia menempuh jarak, kalau dia menempuh perjalanan selama 10 detik, maka kecepatannya jadi berapa? Kalau setiap ininya nambah 2 meter per detik. Kalau di 10 detik jadi berapa meter per detik? 20, Pak. Iya, 20. Jadi nambah 20 meter per detik. Jadi makin cepat ya. Makin kencang sampai terbang mungkin ya. Oke. Jadi seperti itu. Mempelajari fisika ini. Atau kalau dibalik misalnya 1 detik, di 1 detik dia kecepatannya 20. Kemudian jadi 18. Kemudian jadi 16. Kemudian jadi berapa? 14 ya. Sampai di 10 detik ya, jadi tinggal 2 ya misalnya. Ini namanya turun. Makin kecil, makin ngerem. Ya, kalau makin kecil, per detiknya makin kecil, kecepatannya dia itu namanya ngerem. Kalau makin besar, dia ngebut. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba soal. Belum sampai soal sih. Nah, penambahan dan pengurangan kecepatan itu, akan menyebabkan ya, yang namanya ya, atau yang dikenal dengan istilah percepatan kalau dia makin cepat ya, atau perlambatan kalau dia makin lambat. Apa sih itu percepatan dan perlambatan? Percepatan itu berarti dia mengalami kecepatan. Ya, mengalami penambahan kecepatan setiap detiknya, itu percepatan. Terus kalau perlambatan dia mengalami pengurangan kecepatan tiap detiknya. Ya, simbolnya pakai A ya. Ini dalam bahasa Inggris artinya percepatan atau perlambatan ya. Bahasa Inggrisnya akselerasi ya, acceleration. A ya, simbolnya A. Ya, pokoknya kita ngikutin orang barat nih. Tapi kalau kalian mau pakai simbol P atau L ya terserah ya. Tapi nanti akan berubah makna, jadi nggak diakui secara internasional. Jadi kita pakai simbol-simbol berdasarkan simbol bahasa Inggris. Pakainya A ya, acceleration, percepatan perlambatan. Satuannya nah, kayak seperti ini, dia akan mengalami penambahan kecepatan tiap detiknya, ya, tiap detik mengalami penambahan kecepatan sebesar 2 meter per detik ya. Jadi tiap detiknya nambah 2 meter per detik. Tiap detiknya nambah 2 meter per detik. Ditulisnya seperti ini. 2 meter per detik kuadrat ya, karena detiknya ada 2 di kuadrat. Atau 2 meter per second kuadrat. Jadi
istilah atau satuan meter per second kuadrat ini ada artinya. Ya. Misalnya 5 meter per second kuadrat, ini ada artinya. Artinya, tiap detik, tiap 1 detik, nambah atau ngurang, nambah atau kurang sebesar, kecepatannya sebesar 5 meter per detik. Ya. Jadi, tahu ya artinya ini. 5 meter per second kuadrat, tiap detiknya nambah 5 meter per second. Ya. Kalau 10 meter per second kuadrat, berarti tiap detiknya nambah atau berkurang sebesar 10 meter. Dan seterusnya. Ya. Kita coba soal sebuah benda bergerak di atas garis lurus, ya, di atas bidang yang lurus, dengan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Percepatan ya, percepatan berarti dia ngebut dari titik A ke titik B. Misalnya. Jika kecepatan awal si benda ini 0 meter per detik, ya, dan benda bergerak selama 10 detik, maka ketika berada di titik B, titik 10 detik, maka kecepatan benda jadi berapa? V-nya jadi berapa? Nah, ini kata kuncinya di sini. 2 meter per second kuadrat itu artinya sama dengan 1 detiknya tambah kecepatan sebesar 2 meter per second. Ya. 1 detiknya itu segini ya, tambah kecepatan 2 meter per second. Terus kalau 10 detik, berapa kecepatannya jadinya? Kalau 1 detiknya 2 meter per second. Kalau 10 detik, jadi tambah 20 meter per second. Jadi kecepatan di sini jadinya di titik B, jadinya 20 meter per second. Karena kecepatan awalnya 0 ya, jadi nambah 20 meter per second, jadi kecepatan akhirnya di titik B 20 meter per second. Satu lagi, coba saya hapus. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan, sebuah benda bergerak dengan kecepatan, berarti ada kecepatannya di sini, kecepatan awal namanya. Benda ini udah ada kecepatannya. Kecepatan awal atau V0, kecepatan awal itu 10 meter per detik. Ini kecepatan awalnya. Jadi dia udah punya kecepatan. Pada saat di titik A, dia nambah kecepatannya dengan penambahan kecepatan tiap detiknya, misalnya 3 meter per second kuadrat. Dan dia bergerak dari titik A ke titik B. Ya, dari titik A ke titik B selama 10 detik. Ya, jadi selama 10 detik dari titik A ke titik B. Di mana dia punya kecepatan awal sebesar 10 meter per detik. Jadi dia udah punya kecepatan sendiri ya. Artinya mungkin tadinya nggak ngebut. Biasa aja. Terus ngelihat anjing di belakang jadi ngebut. Ngebut selama 10 detik dia. Wah. Ya, tadinya biasa aja goes 10 meter per detik ya. Biasa aja goesnya. Ngelihat ada anjing di belakang gonggong. Kayak ngejar gitu. Goes kenceng. Wah, selama 10 detik. Ya. Dan itu ternyata pas dilihat tiap detiknya punya kemampuan penambahan kecepatan sebesar segini, 3 meter per detik. Kata kuncinya di sini ya, lihatnya di sini. Nah, pada saat di titik B, setelah 10 detik, berapa kecepatannya? Ada yang bisa jawab?
40 bukan Pak? Iya, betul. Wah, gimana coba jelasin Nandana caranya? Dikali terus ditambah Pak. Iya, apa yang dikali? 10 dikali 3 terus ditambah 10. Iya, betul. Wah, bagus ya. Jadi ini kata kuncinya di sini. 3 meter per second kuadrat artinya 3 meter, 1 detiknya tambah 3 meter per detik. Nah, di sini 10 detik. Kalau 10 detik, nanti tinggal dikali aja. 10 kali 3, 30 meter per second. Jadi nambah 30 meter per detik dari kecepatan awal. Jadi V-nya, V akhirnya, ya sama dengan V awal 10 meter per second ditambah 30 meter per second. Jadi kecepatannya di sini jadi 40 meter per second. Gitu. Jadi gitu ya anak-anak. Ini salah satu contoh fisika tanpa rumus, fisika gasing ya. Memahaminya dengan satuan. Nanti kalian bisa cek lagi, bisa tonton lagi di YouTube. Ya, jadi pembelajaran kita saat ini sampai sini, sampai gerak lurus berubah peraturan. Itu. Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ada. Udah pusing, Pak. Enggak, sebenarnya enggak pusing ya. Kita pelan-pelan aja. Ya, nanti sambil dilihat videonya pelan-pelan. Intinya, penggunaan matematika itu sangat penting. Ya, penggunaan matematika sangat penting. Dan di fisika itu selain menggunakan matematika, juga melihat kejadian yang ada di alam. Kemudian mendapatkan informasinya melalui pendekatan matematika. Nah, seperti ini. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung rumus. Kalau rumus, apalagi rumus itu paling banyak itu di GLBB. Kalau mau, itu ada 3 kalau nggak salah rumusnya. Yang pertama A, V per T. Kemudian VT sama dengan V0 ditambah AT ya, dan lain-lain. Ya, saya aja nggak hafal rumusnya. Saya jujur nggak hafal rumusnya untuk ini. Jadi sangat banyak sekali rumusnya. Kalau misalnya kalian paham konsepnya, pasti rumus itu apa ya? Rumus itu ngikutin kalian. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa? GLB. GLB tadi berkaitan dengan kecepatan. V-nya tetap, ya, kecepatannya tetap, perubahan jaraknya selalu sama tiap detik. Kemudian ada GLBB, V-nya berubah-ubah, V-nya berubah teratur, V-nya berubah secara teratur, ya, berubah secara teratur sehingga ada kecepatan. Sehingga ada percepatan. Ya, A ini percepatan. Oke, itu saja dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan. Hari ini sepertinya ada tugas, hanya 1 soal saja. Ya, kalian boleh kerjasama. Mungkin bisa kerjasama di di grup ya, grup IPA ya.
bisa saling tanya. Nanti linknya saya berikan, hanya satu soal saja ya, tentang GLBB. Oke, dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.